وإذا مرضت فهو يشفين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanahu wa ta'ala, karena pada sore hari ini menjelang buka puasa, kita hadir di tempat ini untuk bersilaturahim. Orang yang bersilaturahim itu dipanjangkan umurnya dan dipermudah rezekinya. Jadi kalau ada di sini yang mau dipanjangkan umurnya dan juga ingin dipermudah rezekinya, rajin-rajin kita bersilaturahim. Siapa di sini yang sering bersilaturahim kepada keluarganya? Angkat tangannya. Iya. Semuanya ya. Karena hanya itu caranya. Kalau kita ingin dipermudah rezeki kita dan diperpanjang umur kita, maka rajin-rajinlah bersilaturahim. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis, ada orang-orang yang mudah, sangat gampang masuk ke dalam surga. Dikatakan di dalam hadis, ya ayuhan nas, ufshus salam, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bis salam. Wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam di antara kalian. Artinya kalau kita bertemu dengan sesama muslim, hendaklah mengucapkan salam. Mengucapkan salam itu maksudnya mengucapkan assalamu alaikum. Orang yang terbaik dari orang yang bertemu adalah orang yang pertama mengucapkan salam. Oleh karena itu, kalau kita ketemu dengan teman-teman kita, mau jadi yang terbaik, maka ucapkanlah salam terlebih dahulu sebelum didahului oleh teman-teman kita. Kemudian yang kedua, wasilul arham, sambung tali silaturahim. Karena orang yang memutuskan tali silaturahim itu sangat susah sekali masuk ke dalam surga. Tapi orang yang menyambung tali silaturahim, insya Allah gampang masuk ke dalam surga. Dan orang yang menyambut silaturahim ini, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mempermudah rezekinya. Jadi kalau anak-anak muda milenial itu mau gampang rezekinya, mau dipermudah rezekinya, rajin saja menyambung tali silaturahim. Kemudian yang ketiga, wa'atibul kalam, baik dalam berkata-kata. Jadi kalau kita bertemu dengan orang, jaga etika. Katakan kaulan ma'rufah, perkataan yang baik. Insya Allah orang yang tidak sombong, baik dalam berkata-kata, enak didengar ketika berdialog, ketika berkomunikasi, akan disuka oleh teman-temannya. Tetapi kalau berkata-kata kelihatan angkuh, kemudian tidak etis, tidak menjaga etika, maka pasti akan dijauhi oleh teman-temannya, betul? Kemudian selanjutnya, wasallu bil laili wan nasu niyam. Ini, kalau kita mau sukses dunia akhirat, ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Kita rajin-rajin mengetuk pintu langit. Bagaimana caranya kita mengetuk pintu langit? Ya, adik-adik sekalian, yaitu rajin-rajin mengerjakan qiyamul lail. Kita kan sudah mengerjakan salat 5 waktu. Salat 5 waktu kita sudah jaga. Nah, kita tambahkan dengan rajin-rajin mengetuk pintu langit, yaitu kita datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manfaatkan sepertiga malam yang akhir untuk minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berbagai macam permintaan. Karena banyak sekali hajat kita, banyak sekali kebutuhan kita, banyak sekali kekurangan-kekurangan kita. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan kepada kita. Maka kita mengerjakan qiyamul lail. Ada suatu waktu di sepertiga malam yang akhir, yaitu waktu sahur. Yang dalam bulan Ramadan kita bangun makan sahur. Tapi jangan lupa, jangan hanya bangun makan sahur, tetapi juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena siapa yang berdoa kepada Allah di waktu sahur akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala doanya. Hadirin dan hadirat sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sering saya katakan kepada anak-anak milenial,
Kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, ada kunci-kunci suksesnya. Semuanya ingin selamat dunia dan akhirat? Ya, ada kunci suksesnya. Apa itu? Yang pertama, perbaiki akidah. Iya, sebagai orang beragama, orang Islam, maka hal yang paling utama yang kita lakukan adalah memperbaiki akidah kita. Jangan melakukan kesyirikan. Jangan memperduakan Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tulus ikhlas. Sembah Allah Subhanahu wa taala, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan mempersekutukannya dengan apapun juga. Ya, karena orang musyrik itu, anak-anakku sekalian, tidak ada keselamatan. Abu Lahab, kenal dengan Abu Lahab pamannya Rasulullah? Kenal. Ya, lewat guru-guru agama, lewat referensi yang kita baca, Abu Lahab itu sebenarnya orang baik akhlaknya, orang yang tinggi pengorbanannya. Bayangkan setiap musim haji, ya, karena di zaman jahiliyah itu ritual pelaksanaan ibadah haji masih tetap dilestarikan walaupun masa jahiliyah. Setiap musim haji, tahukah anda sekalian bahwa Abu Lahab itu menyembelih sampai beratus-ratus ekor unta. Dalam rangka apa? Dagingnya dibagi-bagikan, iya, makanan dibagi-bagikan kepada tamu-tamu Allah di Baitullah yang datang melakukan tawaf dan sa'i. Siapa yang melakukan itu? Abu Lahab. Tapi ada satu kesalahan yang diperbuat Abu Lahab, yaitu dia tidak mempercayai kemenakannya. Dia tidak beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad SAW yang tidak lain adalah kemenakannya sendiri. Sehingga dikatakan bahwa Abu Lahab itu adalah penghuni neraka. Tabbat iyada abi lahabi wa tabb. Celakalah Abu Lahab, dan sungguh dia pasti celaka. Dan dikatakan istrinya juga akan celaka. Amratu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Dia dijamin celaka, padahal dia orang baik. Jadi kita menjadi orang baik tapi tidak dibangun di atas nilai-nilai keimanan, bukan dibangun di atas akidah Islamiyah yang benar, maka pasti juga kita akan celaka. Pertanyaannya, bagaimana dengan orang-orang kaya tapi dia kafir, rajin bersedekah, bahkan dalam bulan Ramadan memberikan juga buka puasa bersama? Kadang-kadang kita lihat kan seperti itu? Ya, jawabannya, kalau mereka tidak beriman, tidak mengikat dirinya dengan Islam, maka amalannya itu sia-sia. Sebagaimana firman Allah, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kalian atau kamu akan mendapati melihat amal-amal mereka nanti di akhirat hanya seperti debu-debu yang berterbangan. Nah, ini kunci rahasia, kunci sukses yang pertama, yaitu akidah Islamiyah. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki ibadah. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka saya minta senakal-nakalnya anak muda, ya, senakal-nakalnya generasi milenial, maka satu hal, jangan lupa beribadah. Jangan lupa jaga salatmu. Mengapa? Karena amalan yang pertama kali nanti diperiksa di hari kiamat adalah salat. Kalau salat kita baik, selamat amal puasa kita, selamat tilawatil Quran kita, selamat salawat kita, selamat sedekah kita. Iya, kita bantu, kita tolong orang lain. Iya, semuanya akan selamat. Yang penting diperbaiki salatnya. Tapi kalau salat kita jelek, salat kita tidak benar, salat kita tidak teratur, semuanya akan ditolak. Tapi giliran salat kita baik, insya Allah semuanya sudah tidak ditanyakan lagi. Yang pintu salatnya bagus, salat lima waktunya bagus, insya Allah semuanya akan selamat. Siap menjaga salat lima waktunya? Ya, anak-anak milenial, semuanya siap menjaga salat lima waktunya? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan pertolongan kepada kita semua, sehingga semua yang hadir di tempat ini komitmen memperbaiki salat lima waktunya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya, rahasia sukses adalah berdoa. Saya mau tanya ke semua, kita minta kepada Allah dibayar atau gratis? Sekali lagi, kalau kita berdoa kepada Allah, kita minta kepada Allah, gratis atau dibayar? Oleh karena itu, kalau gratis, manfaatkan gratis ini ya, untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak orang yang sukses hidupnya di dunia ini. Iya. Karena salah satu di antara rahasianya adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan tidak dibayar jika kita berdoa.
Kapan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian nak kasih bayar ke Allah? Tidak. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala gratis. Apalagi kita berada sekarang dalam momen bulan suci Ramadan. Ya, bulan Ramadan itu bulan dikabulkannya doa-doa kita. Kita hadir salat tarawih. Kalau cukup tarawih 8 rakaat sebelum masuk witir, berdoa dulu di situ. Sebelum imamnya memimpin salat witir, kita berdoa masing-masing. Walaupun tidak dikomando oleh imam, masing-masing berdoa. Setiap orang masing-masing ada kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup kita ini terbatas. Ada yang sedang sakit, ada yang sedang butuh duit, ada yang sedang butuh pembeli kuota, pembeli pulsa, ada yang sedang ada masalahnya, ada yang sedang risau, ada yang sedang sedih. Banyak sekali kebutuhan kita, banyak sekali masalah kita. Jawabannya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan curhat kepada manusia, curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan memberikan pengarahan, Allah akan membimbing hidup kita. Karena kalau kita curhat kepada manusia, kadang-kadang manusia ada juga yang mengecewakan. Dipercaya, ternyata nak kasih bocor kira rahasia. Hadirin dan hadirat sekalian, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, kalau kita ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cari waktu-waktu mustajab dalam berdoa. Mau tahu waktu mustajab dalam berdoa yang kemungkinan besar doa kita diterima? Mau tahu atau tahu banget? Tahu banget. Iya, yang pertama antara azan dan iqamat. Kalau muazzin sudah mengumandangkan azan, sebelum diqamat, di situ waktu mustajab untuk berdoa. Apapun yang kita minta, mungkin anak-anak muda ini yang saya lihat ini sudah umur 20 tahun ini ke atas ya. Insyaallah sudah siap menikah ini. Mungkin jodohnya belum diketahui ya. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu anak-anakku sekalian, ketika saya masih anak muda umur 25 tahun, saya waktu itu tidak punya duit untuk menikah. Tapi saya yakin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada saya sehingga bisa menikah dengan mudah. Maka saya berdoa, ya Allah, saya ingin menikah tahun ini ya Allah, tapi saya tidak punya uang. Caranya saya serahkan kepada Engkau. Beberapa bulan kemudian saya menikah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu uangnya dari mana. Ya, hanya kekuatan doa saja. Demikian pula yang perempuan. Saya juga melihat di sini, masya Allah, banyak sekali kembang-kembangnya Kecamatan Kindang yang sudah siap dipinang. Ya, maka yang perempuan juga harus beradu doa. Jangan mau kalah doa dengan laki-laki. Ya, minta imam yang terbaik. Jangan tunjuk orangnya ya, karena kadang-kadang kita salah pilih. Kalau kita yang memilih, kadang-kadang kita salah pilih. Tapi kalau Allah yang pilihkan, insya Allah tidak akan pernah salah pilih. Betul? Iya, kita tidak akan pernah salah pilih. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang memilihkan, maka kita beradu doa. Di sana berdoa, di sini juga berdoa. Akhirnya ketemu di tengah-tengah. Hadirin dan hadirat sekalian yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hal. Karena kita ini lemah, maka Allah Subhanahu wa taala sang pemilik kekuatan. Maka kita mengetuk pintu langit, minta kemudahan, minta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam berdoa itu ada rahasianya ya. Saya ingin berbagi tips di sini. Kalau kita berdoa harus jelas, tidak boleh ngambang. Masih bisa didengar ceramah saya? Masih. Jadi kalau kita berdoa harus jelas. Iya, harus jelas. Tidak boleh ngambang. Karena saya ada pengalaman. Tahun 2013 saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikan saya rezeki agar saya bisa beli mobil. Ternyata tahun itu juga saya berhasil beli mobil, tapi mobil pick-up. Ternyata setelah saya koreksi lupa sebut merek. Makanya Allah hanya beri mobil pick-up. Tahun 2019 bulan Januari saya berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya ingin tambah mobil saya. Tapi saya lagi lupa lagi menyebut merek. Akhirnya saya hanya dapatnya mobil second warna putih yang ada di atas terparkir. Lupa menyebut merek. Makanya saya sarankan kalau berdoa lagi sebut merek supaya malaikat tidak bingung mencatatnya. Iya. Hadirin dan hadirat sekalian semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jaga ibadah, apalagi dalam bulan suci Ramadan ini. Siapa di sini yang belum pernah tarawih sama sekali angkat tangan?
Tidak ada yang angkat tangan, berarti rajin semua tarawih anak milenial yang Kecamatan Kindang ya. Masya Allah. Ya, makanya itu saya mau kasih dulu yel-yel dulu ya. Coba perhatikan yel-yelnya. Kita bilang Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, tangan di depan dikekalkan, Allahu Akbar. Ayo sama-sama. Bismillah, Allahu Akbar. Iya. Bismillah, Allahu Akbar. Iya, baik anak-anak sekalian. Kemudian kunci sukses yang lain di samping memperbaiki ibadah yaitu rajin membaca Al-Quran. Anak-anakku sekalian, kalau kita sendirian di dalam kubur, siapa yang akan menolong kita? Kalau kita sendirian di alam barzah, siapa yang akan menolong kita? Amal-amal soleh kita, diantaranya puasanya kita, salatnya kita, baca Qur'annya kita, sedekahnya kita, salat tahajudnya kita. Tapi kalau kita tidak pernah membawa cahaya, tidak pernah membawa cahaya ke alam kubur, maka gelap kuburan kita itu. Gelap sekali kuburan kita. Oleh karena itu, mumpung masih ada waktu, selagi kita masih muda, selagi kuat-kuatnya, maka dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya cahaya yang terang benderang insya Allah akan berada menemani kita di alam barzah, di alam kubur ketika kita sendirian terbujur kaku di sana. Iya. Hadirin dan hadirat sekalian semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kunci sukses yaitu memperbaiki akhlak, menjaga akhlak, memperbaiki etika, khususnya kepada kedua orang tua. Masya Allah, orang tua lah yang paling berjasa dalam hidup kita, karena jasa orang tua kita sehingga kita bisa lahir di dunia ini. Tanpa orang tua kita tidak bisa menyaksikan indahnya alam semesta ini. Kita tidak bisa sama-sama di teras UKM Berendapoa. Tapi karena ada orang tua kita, ada bapak kita, ada ibu kita, sehingga kita bisa bersama-sama menikmati fasilitas hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh karena itu, setiap anak-anakku keluar dari rumah, ya anak-anak muda milenial, minta izin orang tuamu. Minta izin dulu supaya jelas, supaya mereka tidak capek, tidak khawatir di mana ini anak saya pergi kasihan. Nah, tidak bilang-bilang. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan kalau kita keluar dari rumah? Minta izin kepada orang tua kita. Insya Allah dengan izinnya orang tua kita ini, aktivitas kita di luar sana akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa berdoa keluar rumah. Karena orang yang berdoa keluar rumah akan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau pada saat kita di luar rumah dilindungi oleh Allah? Mau baca doa keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wa la quwata illa billah. Nah, saya melihat ini rata-rata alumni TPA pasti sudah hafal doa keluar rumah. Kata Nabi SAW, tidak ada yang bisa membahayakannya selama dia perjalanan, selama dia berada di luar rumahnya, hatta yarji'u, sampai dia kembali ke rumahnya dalam keadaan masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kunci sukses yang lain yaitu membangun komitmen untuk berusaha. Ya, ini yang penting ya. Semua harus punya komitmen untuk berusaha. Karena Islam ini adalah merupakan agama rahmatan lil alamin yang tidak membiarkan penganutnya, umatnya menganggur. Semuanya harus ada aktivitas, semuanya harus ada usaha. Buktinya apa, anak-anak muda? Buktinya Allah berfirman, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Artinya apa? Jika salat telah kalian tunaikan, bertebaranlah di muka bumi mencari karunia Allah. Ya, ini ayat ini. Apabila salat telah ditegakkan, salat telah dikerjakan, kata Allah, bertebaran di muka bumi, cari karunia Allah Subhanahu wa taala. Usaha apa Ustadz yang harus kita jalankan? Apa saja? Ada yang bertani, ada yang jadi penulis, ada yang jadi YouTuber, ada yang jadi pengusaha, entrepreneur, ada juga yang jadi guru. Apa saja aktivitas kita? Apa saja aktivitas kita yang bermanfaat, yang penting bisa menghasilkan rezeki, nafkah yang halal, maka kita lakukan. Iya, anak-anakku sekalian, ada 10 sahabat Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga. Di antaranya ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman bin Affan, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Zubair bin Awang. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ternyata
Dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, 9 diantaranya adalah pengusaha. Hanya 1 orang yang bukan pengusaha, hanya Ali bin Abi Thalib. Ini menunjukkan bahwa anak-anak muda milenial jangan selamanya ada di pikiran kita mau jadi pegawai negeri, mendaftar BP3K, mendaftar ASN. Tidak. Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan rezeki yang banyak pada entrepreneur, membangun sebuah usaha. Karena kalau jadi pegawai semua, gajinya hanya terbatas, paling hanya 2 juta, 3 juta, 4 juta per bulan, 40 juta 10 bulan, hanya 48 juta, hanya sekitar 30-an juta lah dalam 1 tahun. Tapi kalau kita terjun menjadi entrepreneur, menjadi pengusaha, penghasilannya tidak terbatas. Apalagi kalau sudah jadi milenial. Karena kalau sudah milenial, sudah miliaran omsetnya, maka bisa membantu banyak orang, bisa mempekerjakan orang, bisa bersedekah, bisa bangun masjid, bisa bangun pesantren, bisa menolong orang miskin, bisa memberikan fakir miskin. Itu dilakukan oleh siapa? Oleh para pengusaha. Dari anak-anak muda milenial Kecamatan Kindang, saya ingin melihat kalian masing-masing ada usahanya. Apa saja, yang penting usahanya halal. Karena ternyata dari 10 sahabat Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga, 9 diantaranya adalah pengusaha. Oleh karena itu, jadilah pengusaha. Bahkan Rasulullah SAW itu ketika masih kecil, masih belasan tahun, itu sudah berdagang sampai ke luar negeri, sampai ke negeri Syam, sampai ke luar negeri. Beliau setelah masih kecil sudah jadi pedagang, sudah jadi pengusaha. Maka inspirasi yang kita dapatkan dari kisah Rasulullah SAW ini, yaitu bisa menjadi teladan, bisa menjadi contoh, utamanya anak-anak milenial Kecamatan Kindang. Kalau banyak yang bangun usaha di Kecamatan Kindang, insya Allah saya yakin dan percaya Kecamatan Kindang ini pasti akan sejahtera. Ya, kenapa? Karena sudah sedikit pengangguran, masing-masing ada usahanya. Hadirin dan hadirat sekalian semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ada saya titip pesannya. Kalau jadi pengusaha maki, ada masing-masing usaha. Satu pesan saya, jangan tinggalkan sholat. Walaupun kita sementara aktif, sementara berusaha, sementara berdagang, sementara berjualan, tiba waktu sholat, maka jangan lupa sholatmu. Karena dengan menjaga sholatmu, Allah akan jaga juga rezekimu. Dengan menjaga salatmu, Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki rezekimu. Urusan rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jaga salat kita, insyaallah Allah juga akan mempermudah rezeki kita. Karena ada tanya jawab, sampai di sini dulu ceramah yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Saya mau yel-yel dulu. 1, 2, 3. Bismillah, Allahu Akbar. 1 kali lagi. Bismillah, Allahu Akbar. Yel lebih keras lagi. Bismillah, Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.